Perkenalkan, nama saya Vicky Iskandar dengan NIM 1714080069. Baiklah, saya di sini akan menerangkan tentang topik dan subtopik mata kuliah biofisika. Dan di topik pertama yaitu biomekanika dengan subtopik pengukuran. Pengukuran dalam biologi adalah suatu sistem pengukuran suatu variabel yang berhubungan dengan makhluk hidup dengan menggunakan suatu instrumen untuk mendapatkan data yang berupa angka-angka. Satuan SI berguna untuk para ilmuwan karena didasarkan pada kelipatan 10. Satuan SI dikembangkan pada tahun 1960 dari sistem metrik yang lebih tua dan digunakan hampir di setiap negara. Sistem satuan SI tidak statis saat teknologi pengukuran terus meningkat. Satuan dan definisi yang diciptakan dapat diubah melalui kesepakatan internasional antara banyak negara. Sistem satuan internasional terdiri dari 7 besaran pokok, seperti yang terdapat di dalam tabel di bawah ini. Meter dengan simbol M, besaran panjang kilometer dengan simbol kg, besaran massa, sekon, S, waktu, ampere dengan simbol A, besaran arus listrik, Kelvin dengan simbol K dengan besaran suhu, mol dengan simbol mol, besaran banyaknya zat, candela dengan simbol CD, intensitas cahaya. Salah satu awalan dapat ditambahkan ke satuan SI untuk membuat beberapa satuan dari aslinya. Awalan SI adalah nama atau simbol yang diletakkan sebelum satuan ukuran atau simbol untuk membentuk desimal atau beberapa satuan. Misalnya kilo merupakan kelipatan dari 1000 dan mili merupakan kelipatan dari 1/1000. Jadi 1000 mm dalam 1 meter dan 1000 meter pada 1 kilometer. Baiklah, masuk pada materi yang kedua yaitu gaya. Gaya adalah interaksi yang menyebabkan benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Artinya, gaya dapat membuat benda dari diam menjadi bergerak, dapat berpindah arah, hingga dapat merubah bentuk benda. Perubahan arah inilah yang menjadikan besaran gaya termasuk kuantitas vektor. Gaya disimbolkan dengan F dan memiliki satuan Newton dengan simbol N. Kata Newton sendiri diambil dari nama Sir Isaac Newton, ahli matematika dan ilmuwan besar. Gaya dorongan dan tarikan penjual bakso terjadi ketika tangan penjual bakso menyentuh gerobak. Hal ini digolongkan menjadi gaya sentuh. Jadi, berdasarkan sentuhan gaya terdiri gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya tak sentuh memungkinkan
tidak terjadi sentuhan benda, namun terjadi interaksi yang menyebabkan terjadinya akibat gaya. Misalnya gaya gravitasi membuat apel jatuh dari pohon, dan gaya magnet membuat besi tertarik dengan magnet. Dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis gaya. Yang pertama itu gaya gravitasi, gaya reaksi, dan gaya otot. Gaya gravitasi yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Besar gayanya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Dengan rumusnya F sama dengan M dikali dengan G. Yang kedua itu gaya reaksi. Gaya reaksi yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Yang ketiga yaitu gaya otot. Gaya otot yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Gaya ini menggambarkan besarnya momen otot. Selanjutnya yaitu keseimbangan benda tegar. Benda tegar dikatakan seimbang bila suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis bila mula-mula benda dalam keadaan diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0, serta torsi terhadap titik sembarang yang terpilih sebagai poros sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar terpenuhi oleh 2 syarat keseimbangan, yaitu keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Keseimbangan translasi terjadi dengan terpenuhinya hukum Newton 1, di mana resultan yang bekerja pada benda bernilai sama dengan 0. Dan keseimbangan rotasi terjadi dengan syarat resultan momen gaya yang bekerja pada benda bernilai 0. Selanjutnya yaitu momentum. Hukum kekebalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Berarti total momentum sistem pada benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Secara matematis, hukum kekebalan momentum dapat ditulis sebagai berikut: M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 V1 dikasih tanda kutip ditambah M2 V2 dikasih tanda kutip. M1 di sini adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. V1 tanda kutip adalah kecepatan benda setelah tumbukan, V2 tanda kutip adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Tumbukan sendiri di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting yang sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting tidak sempurna. Untuk mengetahui jenis tumbukan dapat dilihat dari nilai koefisiennya, restitusinya, yaitu nilai negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Selanjutnya yaitu energi.
yang terjadi dalam tubuh kita dinamakan metabolisme. Reaksi metabolisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme ini adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sempurna. Kebanyakan diubah menjadi energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan menjadi bahan bakar untuk terjadinya reaksi anabolisme, yaitu molekul-molekul kecil dibangun menjadi molekul-molekul yang lebih besar. Reaksi katabolisme di tubuh. Makanan yang sudah dikonsumsi dan masuk ke organ pencernaan akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Melalui katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino, dan asam amino ini bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Asam amino juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau dioksidasi menjadi urea. Selain memecah protein, katabolisme juga memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi menjadi yang dinamakan glikolisis. Dan dari reaksi inilah energi dihasilkan. Sedangkan lemak akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis. Proses ini menghasilkan asam lemak dan gliserol, yang selanjutnya akan melalui reaksi glikolisis dan reaksi biokimiawi sehingga terbentuknya energi. Energi yang dihasilkan dari proses-proses tadi disimpan sebagai molekul adenosin trifosfat dalam kurung ATP. Banyak dari aspek metabolisme sel, baik anabolisme maupun katabolisme, berkaitan erat dengan produksi dan konsumsi ATP. Olahraga seperti berlari, berenang, dan bersepeda adalah jenis kegiatan yang merupakan latihan katabolis atau kardio. Ketika melakukan aktivitas ini, detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan akan meningkat. Latihan katabolis dapat membantu Anda menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Namun sebelum melakukan olahraga kardio, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Hormon-hormon yang terlibat dalam reaksi katabolisme yaitu pada proses katabolisme tubuh membutuhkan bantuan hormon dan zat tertentu, dan sejumlah hormon yang berperan dalam katabolisme antara lain adalah kortisol. Kortisol ini adalah hormon yang membantu mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua adalah sitokin. Hormon ini adalah zat yang mengatur interaksi antara sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh, sedangkan beberapa jenis sitokin lainnya berfungsi dalam menekan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu hormon glukagon.
Hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin berfungsi menjaga kadar gula dalam darah. Selanjutnya, hormon adrenalin. Hormon yang dikenal sebagai epinefrin ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Proses katabolisme yang dapat menghasilkan energi sangat penting begitu. Dengan energi, jantung bisa berdetak hingga seluruh jaringan tubuh mendapat suplai darah. Fungsi paru-paru, ginjal, pencernaan, dan metabolisme sel juga bisa bekerja dengan optimal untuk memelihara kelangsungan hidup dan kesehatan. Selanjutnya yaitu prinsip pesawat sederhana. Pesawat sederhana digunakan untuk mengangkat, memindahkan benda berat, dan juga mengurangi jumlah gaya. Pesawat sederhana tidak bekerja dengan sendirinya. Untuk bekerja, dibutuhkan gaya kuasa. Pada prinsipnya, alat ini melipat gandakan gaya kuasa, mengubah arah gaya kuasa, dan menambah kecepatan usaha. Dan selanjutnya yaitu elastisitas. Elastisitas ini berasal dari Yunani, yaitu kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis, benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan. Alasan fisika untuk perilaku elastis bisa sangat berbeda untuk bahan yang berbeda. Di dalam logam, kisi atau lattice, atom berfungsi untuk merubah ukuran dan bentuk kerja, diaplikasikan energi tambahan pada sistem. Ketika gaya dihilangkan, kisi-kisi kembali ke keadaan energi yang asli yang lebih rendah. Untuk karet dan polimer lain, elastisitas disebabkan oleh peregangan rantai polimer ketika kerja diterapkan. Elastisitas sempurna hanya merupakan perkiraan yang sebenarnya, dan beberapa bahan tetap murni elastis bahkan setelah deformasi yang sangat kecil. Dalam rekayasa, jumlah elastisitas suatu material ditentukan oleh dua jenis parameter material. Jenis pertama parameter material disebut modulus, yang mengukur jumlah gaya satuan perluas atau stres yang diperlukan untuk mencapai sejumlah deformasi tertentu. Kedua itu adalah satuan modulus Pascal atau pound gaya per inci persegi. Modulus yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahwa bahan tersebut sulit untuk mengalami deformasi. Kedua parameter mengukur batas elastis. Dapat menjadi stres di luar, di mana materi tidak lagi elastis, atau deformasi luar di mana elastisitas hilang. Ketika menggambarkan elastisitas relatif dari dua bahan, baik modulus dan batas elastis harus diperhitungkan. Karet biasanya memiliki modulus rendah dan cenderung untuk merejang jauh, yaitu memiliki batas elastis tinggi dan tampak lebih elastis dari logam. Modulus tinggi dan batas elastis rendah. Dalam
kehidupan sehari-hari. Dari dua bahan karet dengan batas elastis yang sama, satu dengan modulus yang lebih rendah akan tampak lebih elastis. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ke topik berikutnya, yaitu biolistrik dan biolistrik magnet. Biolistrik adalah daya listrik yang hidup, terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik energi akibat rangsangan penyinaran. Biolistrik merupakan energi yang memiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan melalui respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas membran. Rumus atau hukum dalam biolistrik. Hukum yang pertama yaitu hukum Ohm, yaitu perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati dan berbanding terbalik dengan tekanan dari konduktor. R sama dengan V per I. R adalah hambatan, V adalah arus, I adalah tegangan. Rumus atau hukum biolistrik yang kedua yaitu hukum Joule. Arus listrik yang melewati konduktor dengan beda potensial dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Yaitu rumusnya Q sama dengan VLT. Q adalah energi panas yang ditimbulkan Joule, V tegangan, I adalah arus, T adalah waktu lamanya arus mengalir. Kelistrikan dan kemagnetan dalam tubuh sistem saraf dan neuron. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, terdiri dari modula spinalis dan saraf perifer. Saraf perifer ini adalah saraf yang mengirim informasi sensorik ke otak. Yang kedua adalah saraf otonom. Saraf otonom sendiri adalah saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Ada 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf neuron sensorik. Neuron ini berasal dari reseptor yang merupakan ujung dari dendrit, selanjutnya menuju ke dendrit, lalu badan sel, akson, dan akhirnya bersinopsis antara neuron dengan dendrit dari neuron penghubung. Yang kedua adalah neuron penghubung. Neuron ini berasal dari sinopsis dengan neuron sensorik, berlanjut ke dendrit oleh badan sel, akson, dan diakhiri pada sinopsis dengan neuron motorik. Selanjutnya itu neuron motorik. Neuron ini berasal dari sinopsis dengan neuron penghubung,
berlanjut ke dendrit, lalu ke badan sel, akson, dan diakhiri pada pilihan-pilihan berhubung dengan sel otot dan sel kelenjar. Topik selanjutnya yaitu bioakustik dan biotik. Topik yang pertama adalah menjelaskan konsep getaran gelombang pada proses pendengaran manusia. Pertama adalah getaran. Getaran adalah suatu proses gerak bolak-balik secara teratur atau gerak periodik pada suatu sistem benda melalui titik seimbang. Getaran dihasilkan akan terasa kuat atau lemah tergantung dengan energi yang diberikan. Energi berbanding lurus dengan kekuatan getaran. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat juga getaran yang dihasilkan. Proses pendengaran diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberikan tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau membran timpani. Selanjutnya itu menjelaskan proses kerja alat bantu dengar pada manusia. Cara kerja alat bantu dengar sendiri ialah dengan merasakan suara yang ada di sekitar area, sehingga dengan hasil suara yang keras bisa membantu telinga yang kurang pendengaran. Fungsi dari alat pengeras suara tersebut lebih difokuskan pada suara percakapan. Oleh karenanya, orang yang memiliki gangguan pendengaran bisa terbantu agar dapat mengartikan suara dari percakapan pada lawan bicara. Selanjutnya menjelaskan sistem sonar atau ekolasi pada lumba-lumba, gajah, dan kerbau. Ekolokasi juga disebut sonar adalah sonar biologis yang digunakan untuk beberapa spesies
lensa vitreous, humor, dan sampai pada retina. Di retina terdapat saraf optik yang merupakan reseptor cahaya pada mata. Dari saraf optik dilanjutkan ke otak, dan otak akan mengolah cahaya tersebut sehingga kita dapat melihat suatu benda. Selanjutnya itu adalah konsep warna pada bulu merah. Bulu merah yang warna-warni. Permukaan dari bulu mikroskopiknya terdiri atas keratin yang menopang sel-sel batang. Melanin berwarna coklat tua dengan pola-pola biasa. Kuku-kukuan terbuat dari keratin dan melanin adalah pigmen gelap yang ada pada pigmen manusia. Selanjutnya itu adalah konsep mimikri pada bunglon. Arti dari mimikri pada bunglon adalah mengubah warna tubuhnya sama dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Hal yang dilakukan agar terhindar dari musuhnya. Bunglon mengubah warna coraknya dalam jangkauan warna yang dimiliki pada spesiesnya yang telah berevolusi. Perubahan ini meliputi semua warna, mulai dari warna biru laut hingga pink pucat. Bahkan terkadang terdapat beberapa bunglon yang bisa berubah warna menjadi berpola garis-garis dan titik-titik. Perubahan warna pada beberapa spesies bunglon lain terbatas hanya pada warna-warna tertentu seperti merah, kuning, dan hijau. Topik berikutnya yaitu fluida dalam sistem biologi. Menjelaskan prinsip fluida dalam aliran darah manusia. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Persamaan ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kecepatan fluida, tinggi permukaan fluida, dan tekanan. Selanjutnya itu menjelaskan prinsip fluida pada paru-paru manusia. Proses sirkulasi darah terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung. Selama proses berlangsung, jantung melakukan kerja sebesar W. Darah mengalir melalui sirkulasi sistematik dengan tekanan puncak sekitar 120 mmHg atau 16 kPa dari setiap siklus jantung. Pada fase istirahat, tekanan biasanya adalah 80 mmHg atau 10,5 kPa. Selanjutnya itu menjelaskan contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan.
dari 5 sampai 7 garis. Memiliki mulut dengan bentuk protaktil dengan rahang bawah menonjol keluar. Ukuran tubuhnya umumnya kecil, sekitar 5 sampai 10 meter. Selanjutnya yaitu menguraikan fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis yang pertama, karbon dioksida yang ada di udara masuk ke daun tumbuhan melalui stomata. Selanjutnya, air masuk ke daun melalui akar tumbuhan. Air yang masuk melalui akar tumbuhan kemudian disalurkan ke daun melalui batang. Saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menyerap energi dari cahaya tersebut. Klorofil sendiri adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. Energi nantinya akan digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Selanjutnya yaitu topik selanjutnya, termodinamika dalam tubuh makhluk hidup. Termodinamika dalam biologi adalah metabolisme dan regulasi suhu. Hukum 1 dan 2 termodinamika. Energi bebas Gibbs dalam biologi, aplikasi bebas Gibbs dan aliran energi. Hukum 1 dan 2 termodinamika. Hukum 1 adalah energi tidak dapat disertakan ataupun diberikan menaikkan, hanya bisa diubah menjadi bentuknya saja. Hukum termodinamika 2 adalah kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan
reseptor temperatur, suhu yang terdapat pada jaringan dalam seperti kranial, toraks, rongga abdomen, dan rongga pelvis. Biasanya bersuhu 37 derajat Celcius. Suhu permukaan atau surface temperatur, suhu yang terdapat pada kulit, jaringan subkutan, dan lemak. Biasanya dapat berfluktuasi sebesar 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya, sistem pengaturan pada suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Jadi tetap diperhatikan agar suhu tubuh di konstanta pada 37 derajat Celcius. Selanjutnya, mekanisme tubuh saat suhu tubuh meningkat. Konsolidasi kekeringan, penurunan suhu panas. Mekanisme saat suhu panas, proses konstruksi reaksi. Selanjutnya, perjalanan suhu pada sistem saraf. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit diteruskan ke otak melalui udara Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lisaur beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, 3, dan ralik sudor sanes. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi suhu kecepatan metabolisme basal, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, gangguan organ, hormon kelamin, aktivitas lingkungan, status gizi, demam, dan rangsangan saraf simpatis. Selanjutnya, mekanisme kehilangan panas melalui kulit. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Selanjutnya, itu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Selanjutnya adalah evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari titik
bebas yang diperoleh tersebut sering digunakan untuk mengcounter reaksi energonik melalui sintesis senyawa intermedier berenergi tinggi, yaitu adenosin trisosfat atau ATP. Di samping digunakan untuk oksidasi, nutrien juga diuraikan dalam serangkaian reaksi menjadi senyawa intermedier umum yang merupakan prekursor senyawa biologi lain. Selanjutnya yaitu aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian pemindahan bentuk energi ke bentuk energi lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi karnivora, sampai ke saproba, bakteri, dan jamur. Pada proses perpindahan energi selalu terjadi pengurangan jumlah energi. Trofik tingkat pertama produsen mampu menghasilkan senyawa organik, contohnya tumbuh-tumbuhan. Trofik tingkat ketiga, konsumen 2, mendapatkan makanan langsung. Dan dari trofik 2, contohnya hewan karnivora. Trofik tingkat 2, konsumen 1, mendapatkan makanan langsung dari produsen, contohnya hewan herbivora. Tingkat trofik keempat, konsumen 3. Organisme yang makanannya berasal dari tingkat trofik sebelumnya tidak bisa dimakan lagi oleh organisme lainnya. Contohnya adalah elang, harimau, dan paus. Dan di dalam Al-Quran terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 21, dan juga ada pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam penciptaan diri kalian juga terkandung bukti atas kuasa Allah dan pelajaran yang mengisyaratkan kepada keesaan pencipta kalian, dan bahwa tidak ada Tuhan bagi kalian yang berhak disembah selainnya. Apakah kalian lalai darinya sehingga tidak melihat lalu mengambil pelajaran darinya? Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu membran sel. Yang pertama adalah menjabarkan konsep fisika dalam membran. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dalam sel terdapat organel-organel sel yang berfungsi sesuai perannya masing-masing.
Selanjutnya yaitu menjabarkan volume transport melalui membran. Banyaknya molekul yang masuk ke dalam sel melalui membran sel membentuk suatu aktivitas sel yang dinamakan transport antar membran. Transport membran dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan pasif. Transport zat melalui membran sel terdiri dari dua macam, yaitu transport aktif dan transport pasif. Menjabarkan konsep transport pada darah. Transport pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transport pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat non-polar seperti glukosa, air, dan oksigen. Transport aktif adalah sistem transportasi yang membutuhkan energi. Transport aktif berkebalikan dengan transport pasif yang mengandalkan sifat sari zat yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Menjelaskan prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Proses reverse osmosis dilakukan dengan memberi tekanan tinggi pada air yang dialirkan oleh molekul membran semi permeabel di mana dengan pemisahan ion, molekul air membentuk barrier yang memungkinkan molekul air lainnya untuk lewat dan menghalangi lewatnya hampir semua kontaminan. Teknologi penjernihan air mutakhir, unit penjernih air dengan teknologi RO. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan kepada ibu dosen, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.